Pemirsa, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Sabtu pagi sempat ricuh. Sebelumnya dalam peringatan tersebut, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama. Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh sempat terjadi kericuhan. Masa yang berkumpul di halaman Masjid Raya Baitur Rahman tiba-tiba terlibat kericuhan setelah sejumlah orang melempari mobil personil Brimob. Polisi berupaya mengendalikan situasi dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Warga yang berada di sekitar lokasi berhamburan menjauh dari kawasan masjid setelah gas air mata menyebar. Nanti saya kalau sudah semua dapat informasi, nanti silakan, nanti ada Polresta di sini. Ada yang juga diamankan, Pak? Belum tahu. Kalau anggota ada yang terluka, Pak? Untuk sementara kita belum mengecek. Sebelum kericuhan terjadi, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama untuk menjaga kerukunan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman dalam rangka peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kebakaran melanda rumah warga di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kebakaran, seorang warga tewas. Sebuah rumah terbakar di Jalan Layung Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan nyaris merembet ke rumah lain. Petugas mengerahkan 5 unit damkar ke lokasi. Setelah 1,5 jam, api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni rumah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Diduga korban tewas terjebak di dalam kamar saat api mulai membesar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ngawi, Jawa Timur terbakar. Diduga kebakaran akibat pembakaran sampah. Petugas pemadam kebakaran dan TNI Polri dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar lapas kelas 2B Ngawi di Jalan Yosudarso, Kota Ngawi, Jawa Timur. Angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh isi bangunan gudang pelatihan musik dan gedung aula pertemuan. Api padam 1 jam kemudian dengan pengarahan 2 unit mobil damkar milik Pemkab Ngawi dan 1 unit mobil pemadam milik Kodim 0805 Ngawi. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebakaran terjadi jauh dari blok tahanan yang berjumlah 305 napi. Duga sementara api berasal dari pembakaran sampah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar, iNews melaporkan. Sebuah kapal tunda atau takbot TB Simponi terbakar di kawasan perairan Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, 1 ABK tewas terjebak di ruang mesin, sementara 9 lainnya selamat setelah dievakuasi tim SAR. Petugas SAR mengevakuasi jenazah korban TB Simponi yang terbakar di kawasan perairan Kota Padang, Sumatera Barat. Jenazah kemudian dibawa ke dermaga Muara Padang sebelum dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Sebelumnya, tim SAR gabungan bergerak cepat setelah menerima laporan kebakaran kapal dari dermaga Bungus Padang. TB Simponi bertolak dari Sibolga, Sumatera Utara menuju Tarahan, Lampung mengalami mati mesin di tengah laut. Saat berada di perairan Padang, api muncul dan membakar bagian mesin kapal.
Dari 10 orang ABK, 9 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 1 orang terjebak dan tewas. Kapalnya itu terjadi kebakaran di mesin. Sementara di dalamnya itu ada 1 orang ABK yang sedang melakukan pengecekan mesin. Kemudian ketika terjadi ledakan, kemudian seluruh kru tidak bisa masuk. Kemudian estimasinya adalah 1 jam setelah itu api dipadamkan, baru korban bisa dievakuasi dalam kondisi MD. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi kapal dan mengumpulkan informasi terkait penyebab kebakaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dihantam badai dan gelombang tinggi, sebuah kapal cepat berpenumpang kandas di pintu muara pelabuhan Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi ratusan penumpang berlangsung dramatis. Dihantam badai dan gelombang tinggi, kapal Mentawai Fest yang membawa 250 penumpang dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas di pintu muara pelabuhan Muara Padang, Sumatera Barat. Gelombang setinggi 3 meter membuat kapal tak bisa bersandar dan terombang-ambing di tengah lautan. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas gabungan dibantu nelayan dan warga mengevakuasi kapal dengan cara menariknya menggunakan tali dari dok dermaga. Penarikan dilakukan dengan bantuan kapal motor lain dan tenaga manusia. Setelah 6 jam, akhirnya seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Suasana haru serta tangis bahagia mewarnai kedatangan penumpang yang sudah ditunggu oleh pihak keluarga di dermaga. Lumayan takut lah ya Bang ya, karena kan ombak lumayan besar juga tadi itu. Nah, jadi untuk dan suasana di dalam juga mulai agak-agak ricuh gitu Bang. Mulai panik ya? Panik kan, panas juga gitu. Cuman ya alhamdulillah makin bisa diredain gitu. Pihak Basarnas dengan imperatif menghimbau seluruh operator kapal untuk waspada terhadap potensi cuaca buruk di perairan Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian 5 korban kapal terbakar yang diduga hilang di Selat Lombok masih terus berlanjut. Sementara puluhan korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Patuh Patut Pacu, Lombok Barat. Operasi pencarian dan pertolongan korban insiden terbakarnya kapal penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan kini fokus pencarian 5 orang penumpang yang diduga masih hilang. Area pencarian pun diperluas hingga 6 mil sampai ke perairan Australia dan Samudra Hindia. Dalam operasi ini, kapal KN SAR Arjuna dan RIB 02 Mataram dikerahkan. Kita lakukan pencarian. Selama masih ada pengaduan, kita tetap melakukan pencarian. Kalau kondisi cuaca memang terpantau secara visual cerah, ya, tapi kondisi awan, ombak di lapangan itu ombak tinggi 3-4 meter. Arus juga Pak? Arus yang kuat. Sejumlah korban yang berhasil dievakuasi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Patuh Patut Pacu, Lombok Barat. Dari 24 korban, 16 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Sementara korban lainnya diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Rata-rata para korban mengalami beragam kondisi, mulai dari dehidrasi, luka di sekujur tubuh, hingga trauma akibat insiden kebakaran. Salah satunya korban Alvaro, balita 8 tahun yang masih dirawat di rumah sakit. Orang tua sang bayi mengaku sempat khawatir karena sang anak mengalami kesulitan bernafas, namun beruntung berhasil diselamatkan. Besar gitu kan? Iya, pelampungnya kan pelampung saya juga pelampung anak, salah ngambil. Oh, salah ngambil. Ya, ngambilin dia niatnya. Habis itu dikecekek lah. Ini juga pelampungnya lepas. Karena kekecilan itu ya. Saat ini total korban berhasil evakuasi 212 orang. 211 diantaranya selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sementara pencarian 5 korban yang dilaporkan hilang akan terus dilakukan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Tuhan. Aduh, Mam, aduh. Aduh. Aduh, Om Herman. Aduh. Aduh, Om Herman. Aduh. Tolong, woi. Tuhan, Ini, sabar. Pelan-pelan. Ayo, kamu aja. Enggak apa-apa. Sabar. Izin melaporkan kondisi gereja Paroki Borong. Hotel Jakarta. Kira-kira Ya Allah. Kalau kalian siapa itu? Bapakku. Ujung masuk, ujung. Paling ujung Bapak. Bebas kursi kurban kita. Yang punya pasien-pasien di rumah sakit itu. Kasih mepet ke sini memang ya? Tim gabungan beserta TNI Polri evakuasi satu korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu Pelabuhan Lorensai Maumere akibat gempa 7,7 magnitudo. Kapolda NTT menegaskan akan bergerak cepat dan responsif untuk keselamatan masyarakat. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan BPBD bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu Pelabuhan Lorensai Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan tersebut terjadi mendadak saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Beberapa korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan seluruh unsur terkait terus bergerak cepat dan responsif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dari unsur Polri, TNI, dari Basarnas maupun BPBD maupun instansi terkait lainnya, kita semua sudah melakukan upaya-upaya SAR, ya, penyelamatan dan pencarian korban dan termasuk evakuasi. Ya, jadi kami sudah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, baik dari TNI AD, TNI AL maupun Angkatan Udara dan Basarnas serta BPBD. Kita semua sudah melakukan upaya all out semua semaksimal mungkin yang dengan sumber daya yang kita miliki. Hingga saat ini tim gabungan masih berada di lokasi untuk mengamankan area pelabuhan. Tim Liputan INews melaporkan. Ibu muda dan bayinya, korban gempa di NTT ditemukan meninggal dunia dalam keadaan bukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya.
Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu sore, 38 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada 30 km arah timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, pelarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu sore, 38 warga nyatakan meninggal dunia, sementara 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT. Turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah. Ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, hanya bisa pasrah dan terduduk saat terasa bahkan dari rekaman video amatir, guncangan gempa terlihat cukup kencang. Para turis berusaha saling mengingatkan untuk tidak panik dan tetap tenang. Don't be panic. Ratusan turis mancanegara juga terlihat menyelamatkan diri di pinggir jalan kota Labuan Bajo, NTT. Khawatir tsunami menerjang, ratusan turis ini memilih mengamankan diri ke dataran yang lebih tinggi. Khawatir turis ke dataran tinggi Manggarai Timur, NTT. Tutup total. Hah? Oleh muri. Muri, sadis muri. Efek gempa. Wah, itu Yesus. Gempa Flores juga mengakibatkan di sejumlah titik jalur yang tutup total. Jalur dari kota Ruteng ke Welengka tertutup batuan besar dan tanah serta batang pohon. Muri, sadis muri. Efek gempa guys. Jalur Welengka Ruteng tutup total. Ada 3 titik. Sampai jalan ini, tanah ini terbelah. Jalur Welengka tutup. Wah, itu Yesus. 3 titik. Jalur Welengka Ruteng tutup total. Hah? Oleh muri. Muri, sadis muri. Efek gempa guys. Jalur Welengka Ruteng tutup total. Ada 3 titik. Sampai jalan ini, tanah ini terbelah. Wah, itu Yesus. 3 titik. Jalur Welengka Ruteng tutup total. Hah?
Oleh muri. Muri, sadis muri. Efek gempa guys. Jalur Bayangkara tutup total. Ada 3 titik. Sampai jalan ini, tanah ini terbelah. Wah itu Yesus. 3 titik. Jalur Bayangkara tutup total. Hah? Oleh muri. Saya ingin mengupdate korban ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan. Kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor ya, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus ya. Didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Tadi Bapak Menteri Kesehatan juga menginformasikan bahwa banyak puskesmas yang rusak. Hanya 1 rumah sakit yang rusak yaitu di Momere. Besarnya gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat bergerak cepat. Pemerintah menyiagakan bantuan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak dengan berkoordinasi bersama Menko PMK. Kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap siagakan. Gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, BMKG sempat memperingatkan potensi tsunami. Warga di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Selatan dan Tenggara panik setelah air laut sempat naik ke kawasan pantai. Air laut dianak jadi di masyarakat dia Air laut di Pelabuhan Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tiba-tiba surut usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang dengan pusat gempa di wilayah Laut Flores. Air laut surut membuat anak buah kapal panik. Usai surut, kawasan Bonea pesisir Kepulauan Selayar tiba-tiba diterjang tsunami kecil setinggi 50-an sentimeter. Air laut naik ke daratan dengan arus cukup kuat membawa sampah dan menggenangi permukiman. Air laut juga sempat naik dan memasuki kawasan pesisir pantai Matawaue, Kampung Bajau, Siotapina, Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang melihat kondisi ini langsung panik dan menjauh dari garis pantai, khawatir terjadinya gelombang tsunami. Kondisi serupa terlihat di pesisir desa Kakenaue, Kecamatan Pasarwajo. Sejumlah warga bahkan sempat mengungsi ke puncak atau wilayah yang lebih tinggi karena khawatir terjadi gelombang tsunami.
Kepanikan warga juga dipengaruhi trauma gempa Maumere tahun 1992. Saat itu gempa dan tsunami juga berdampak hingga ke Pulau Buton dan menyebabkan kerusakan jembatan serta rumah warga. BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter. BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya mengungsi diminta tetap tenang dan kembali ke rumah. Warga diimbau tetap waspada serta mengikuti informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan.